Shalom. Gimana nih kabarnya adik-adik? Puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa kembali dalam sekolah minggu hari ini. Meskipun kita masih dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi sukacita adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik udah pada bosen gak nih di rumah terus? Atau malah senang karena di rumah terus? Nah, sekolah minggu hari ini berbeda dengan sekolah minggu sebelumnya. Kira-kira apa sih ya bedanya? Jadi bedanya sekolah minggu hari ini akan dipimpin oleh teman-teman kita. Nah, pasti udah penasaran banget kan? Jadi yuk kita ikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja. Yang pertama akan ada Agatha sama Kenya akan mengajak kita dalam memasuki pujian awal dari sekolah minggu ini dan doa pembuka. Langsung saja, silakan Agatha dan Kenya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, pagi hari ini kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami semua akan memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami semua dalam menjalankan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati, Engkau buka hati dan Engkau buka pikiran kami agar firman-Mu bisa kami terima dengan sukacita dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, doa ini saya serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkehendak, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, gimana nih adik-adik? Masih semangat kan? Biar tambah semangat, adik-adik bisa bangkit berdiri dan kita mau sama-sama pujikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai di hatiku.
apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam selalu berdoa. Amin. Iya, terima kasih Sasa sudah mengajak kita memujikan pujian Saya Bergirang. Nah, adik-adik gimana nih? Udah semakin bersuka cita, semakin bersemangat, semakin bergembira? Oke, jadi setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Aan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan diajak sama Velin buat nyanyi baca kitab suci. Yuk langsung saja kita beralih ke Velin. Silakan Velin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, keruhi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya di hari Minggu ini? Pastinya semua pada semangat, penuh sukacita. Lama ya kita nggak ketemu. Kali ini kita mau bersekolah minggu bersama di GKJ Sumber. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama teman-teman kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka, kita siapkan. Kita buka dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sudah siap? Oke, mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku dan telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihat
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, itu tadi cerita tentang perjanjian Tuhan dengan keluarga Nuh. Di sini kita akan belajar dengan tema Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Kalian pasti ingat, Nuh sebelum hujan lebat disuruh Tuhan Yesus buat bahtera besar sekali. Bahtera itu diisi oleh Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya. Jadi semuanya ada 8. Kira-kira ada yang tahu tidak anaknya Nuh siapa aja? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya ada 3. Terus istrinya juga 3. Jadi semuanya ada 8 sama Nuh dan istrinya, beserta hewan yang dipilih Tuhan sepasang untuk masuk ke bahtera. Kira-kira nih, adik-adik, bosan gak ya di dalam bahtera selama 40 hari? Wah, kira-kira kita aja udah mau setahun loh di rumah, bosan gak? Ya, kira-kira 40 hari lamanya mereka berada di dalam bahtera Nuh. Mereka tidak bosan karena mereka percaya Tuhan akan menepati janjinya dengan memberikan mereka daratan. Mereka bisa bermain lagi di daratan. Di perikop ini berisi tentang perjanjian Allah dengan Nuh beserta segala makhluk hidup. Peristiwa ini muncul setelah adanya air bah. Di situ saat air bah turun, semua makhluk selain di dalam bahtera itu semuanya mati. Perjanjian ini muncul setelah peristiwa air bah seperti ayat 13. Di ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur itu seperti apa sih? Busur itu adalah senjata untuk melepaskan anak panah. Kayak ini nih, busurnya itu kayak gini nih. Waktu perang mereka menggunakan busur ini sebagai senjata. Kalau Tuhan sudah mengatakan busur ini kutaruh di awan, berarti busurnya sudah diletakkan. Itu tandanya tidak akan terjadi perang lagi. Artinya Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Terus kira-kira nih, busur yang digambarkan Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah pelangi. Busur ini digambarkan pelangi seperti kayak gini nih. Ini tadi bahteranya seperti ini, bahtera Nuh yang dibuat. Tuhan tidak pernah ingkar janji saat Tuhan melihat pelangi di atas awan. Dan kita bisa lihat, oh ternyata ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan di sana. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Walaupun manusia sering lalai, sering lupa, sering tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dalam minggu Prapaskah pertama ini, adik-adik diminta untuk menjalankan atau mempraktekkan aksi pantang atau puasa seperti yang dilakukan umat Kristen pada umumnya. Lah, caranya gimana nih? Caranya adalah adik-adik harus berjanji seperti Tuhan Yesus tadi. Adik-adik buat janji dulu. Janjinya apa? Rajin belajar. Janji untuk rajin belajar. Jadi adik-adik harus rajin belajar. Adik-adik berjanji untuk patuh dengan orang tua, tidak marah-marah. Adik-adik harus janji, nggak boleh marah-marah. Kalau disuruh orang tua harus patuh, harus nurut.
takut. Seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji untuk selalu menepati janjinya, anak-anak Tuhan yang ada di GKJ Sumber juga harus menepati janjinya untuk selalu menjadi anak-anak yang terbaik. Terima kasih. Amin. Nah, itu tadi ceritanya tentang Nuh dan Tuhan Yesus yang membuat perjanjian berupa pelangi. Kalau kalian lihat pelangi, berarti kalian melihat janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah bersama teman-teman kami di Sekolah Minggu GKJ Sumber. Kami sudah belajar untuk terus setia untuk menepati janji kami seperti Engkau yang setia menepati setiap janji-janji-Mu. Biar kami untuk terus menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Mbak Aan atas penyampaian firman-Nya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang janji Allah. Percaya ya teman-teman, adik-adik di rumah, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita sama sekali walaupun sedetik pun. Dan percaya kalau janji Allah tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Oke, setelah ini akan ada teman kita yang akan mengajak kita lebih lagi bersemangat, lebih lagi bersukacita, dan akan mengajak kita memujikan suatu lagu Sukacita di Hatiku. Silakan Christian. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Terima kasih. Kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kegiatan kami dalam sekolah minggu online. Biarlah hati kami terus selalu bersukacita. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Berkati teman-teman kami, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu kami dengan kesehatan dan kebahagiaan. Ajari kami agar selama pandemi ini kami terus selalu memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.